wabarakatuh. Tadi malam saya itu chat Mbak Vivi tentang hal yang kayaknya bagus untuk didiskusikan di statusnya Mbak. Ini sebelum ke arah situ ya. Mau pakai ini? Facebooknya masih ketemu apa ya? Facebook apa ya sih? IG. Sebelumnya kabarnya sehat teman-teman. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Lama sekali rasanya. 2 minggu. 2 minggu. Ini benar yang sulit. Sedih. Sedih ya. IG enggak ada sih. Anu Facebook yang terakhir ya. kayaknya apa ya? Biar ini dimatiin dulu, biar kita ngobrol tentang status ini gitu. Beli dulu. Iya, mana sih lo? Silo main. Pada intinya, gimana caranya menumbuhkan kesadaran? Boleh masuk ke ini ke yang dari Facebook. Izin ambil HP pribadi dulu. 9 jam yang lalu, kesadaran individu dan tim. Jadi, bagaimana caranya melahirkan dan menumbuhkan kesadaran tim saya ya Mbak? Ada yang tanya begitu. Bagaimana caranya melahirkan dan menumbuhkan kesadaran tim saya? Pertama-tama dan yang terutama, ini kan yang paling utama, adalah memberikan pemahaman kepada mereka kalau mereka itu menungsa insan yang mempunyai kehendak atau ekspektasi. Deskripsinya enggak senang postingan sing warna herbal ya. Selamat datang Mbak Diana setelah sekian purnama berjumpa. Sini Mbak, masuk. Suruh nganter gini ya. Wah. Sini lah Mbak. Sini Mbak. Duduk dulu Sini. Anak. Masih dulu Mbak Diana. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak. Lah ini yang datang. Oh, Mas Fatih datang. Bapak lagi di bengkel. Si. Oh. Jalan. Iya Pak. Siapa? Ayo berdiri dulu ya. Murah. Ada kalian? Ketemu postingannya. Iya. Tetap Iya. ya ini Sini ya. Ya sing kayak para
Kelihatan ya? Kelihatan. Bagaimana caranya melahirkan dan menumbuhkan kesadaran tim saya, Mbak? Pertama-tama, yang terutama adalah memberikan pemahaman kepada mereka kalau mereka itu adalah manusia, insan yang mempunyai kehendak atau ekspektasi. Nah ini kalimat pertama ini kadang-kadang bertanya, loh emang saya nggak sadar bahwa saya itu manusia? Kadang-kadang gitu. Kira-kira kita sadar nggak kita itu manusia? Gitu. Salah sadar dan kemungkinan ini ya beberapa. Ya kemungkinan kita juga kadang-kadang nggak sadar. Insan yang mempunyai kehendak atau ekspektasi. Bedanya menungsa karo liyane adalah punya kehendak karo orang punya harapan. Tanpa kehendak, maka runtuhlah fondasi niat, motivasi, mindset, sama niat. Motivasi itu hati ya, mindset, gagasan itu akal. Jadi orang anak kehendak, orang anak niatan, orang anak motivasi, orang anak mindset, orang anak gagasan. Ya, orang anak kehendak, orang anak ekspektasi, orang anak harapan. Jadi yang paling utama menungsa itu punya harapan. Keempat hal ini yang akan menjadikan akal menjadi sehat, nurani menjadi nur. Coba perhatikan di dalam tim sendiri berapa persen karyawan, insan, tim yang mempunyai kehendak. Bahasa Inggrisnya itu free will, kemauan bebas. Free will itu kamu bebas punya harapan. Tidak semua loh punya bebas harapan itu enggak. Karyawan perlu uang melalui gaji dan instrumen lainnya itu bukan bentuk kehendak atau harapan. Nah ini mulai bingungi bagi sim orang. Karyawan perlu uang menjadi gaji melalui gaji atau instrumen maksudnya apa, bonus atau apalah gitu. Itu bukan bentuk kehendak atau harapan. Oh duit gue itu itu harapan. Padahal rata-rata orang kerja mulai duit, ya bingung nih. Uang itu bukan tujuan, dia hanya alat yang memang dipenuhi, namun bukan untuk diwujudkan. Kata-kata dipenuhi kalau diwujudkan itu beda. Dipenuhi berarti nanti lanjut. Belajar need and expectation akan memudahkan memahami perbedaan dasar antara input dan output. Tujuan itu ada di area output, bukan input. Jadi uang itu bukan di arah tujuan. Uang itu di input. Input teman-teman ingat, input itu apa? Yang harus dipenuhi ya untuk melakukan proses agar mencapai tujuan. Tujuan itu ada di output, bukan di input. Kalau tujuannya uang, berarti kan tujuannya kan outcome. Padahal uang itu untuk memenuhi saja input. Need itu dipenuhi, expectation diwujudkan. Need itu dipenuhi, expectation diwujudkan. Kalau ingin mempunyai tim yang memiliki kesadaran level tinggi, maka mulailah dengan mengantarkan mereka pada kesadaran akan jati diri sendiri. Tanyakan kepada mereka, bro, ekspektasi apa yang kau harapkan ketika bergabung dengan perusahaan ini? Misalnya gitu. Ekspektasi atau harapan apa yang bergabung? Lah mau daripada nganggur namun lah. Nah itu repot, ini bukan manusia. Apa versinya mereka? Daripada nganggur namun lah. Berarti kan dia kayak nggak punya ekspektasi. Ya. Mungkin aneh ya ekspektasi ini kerja ya daripada nganggur.
Kalau jawabannya seputar materi, uang dan seterusnya, maka siap-siap yang bersangkutan akan menjalani kehidupan di perusahaan menjadi manusia transaksional. Lantas bagaimana caranya agar orang-orang transaksional bisa diubah menjadi manusia relasional? Para leader saatnya belajar tentang manusia. Jangan terjebak pada topik-topik transaksi semata. Ini caranya ya. Maju dulu, Pak. Jadi menungsa ini cirinya apa? Punya Punya ekspektasi, punya harapan itu yang tumbuh dari dirinya, bukan dari luar dirinya. Misal teman-teman datang ke sini yang jauh dari proyek gitu kan, ke sini. Itu kalau atas dasar perintah atasan itu kurang maksimal. Tapi kalau atas dasar kesadaran diri bahwa hal goleknya juga penting gitu, untuk bisa memiliki kemampuan agar realitanya bisa tercapai ya gitu kan. Ingat ya teman-teman, alasan kenapa manusia ditumbuhkan, ingat nggak? Agar memenuhi harapan atau keinginan. iya, agar kan kita ini ada harapan, kemudian ada realita. Di antara harapan dan realita itu di situ ada proses. Gitu. Berawal dari harapan. Jadi mulai ilmu belajar itu tujuannya agar kita bisa harapannya itu jadi realita. Gitu. Dan itu benar-benar kita sadari. Sehingga kita belajar, kita sekolah, kita kuliah, kita ikut training gitu kan. Itu dalam rangka mencapai harapan itu. Nah, begitu banyak yang harapan saja itu, harapan itu nggak muncul gitu di antara teman-teman tim gitu. Sehingga karena harapannya nggak muncul, gimana mau ada niatan, gimana mau ada lagi urutannya habis niatan, motivasi, gimana ada mindset, gimana ada gagasan, gimana ada tindakan. Itu nggak ada tindakan ketika harapannya nggak ada. Jadi ciri menungsa adalah memiliki harapan. Kan ada yang takut nih, berharap itu takut ya. Kan ada yang gitu. Ya mungkin harapannya Iqbal sih ya, jadi takut wajar. Tapi ada semua orang takut harapannya Iqbal. Tidak takut. Jadi miliki harapan saja itu tidak semua orang bisa. Karena dari semisal latar belakang keluarga kita tidak terbiasa dihargai harapan, didukung harapannya, itu tidak terbiasa. Jadi kita dijadikan robot di keluarga. Kon A, kon B, kon C diperintah tok. Jadi kayak kita itu tidak punya hak untuk menyuarakan. Iya, untuk mengekspresikan diri gitu kan. Saya punya harapan ini loh. Kayak tadi Mbak Iya nih, jalan nemuin kurir, aku takut itu. Takut kamu jalan itu bukan karena harapan. Cepat jalan. Gitu, itu dari luar gitu, takutnya itu. Bukan atas, dia penting memang harus ditanyakan nih. Nah gitu kan. Nah ini dengan totalitas bergerak seluruh tubuhnya untuk mencapai itu. Coba feedback dia dulu guys, kira-kira kayak nanya tentang menurut saya itu punya harapan.
Sebenarnya kok disadarkan bahwa kita itu Manusia. Oke, implementasi nyatanya gimana? Menyadarkan. Bercermin. Ya, coba diskusinya gimana, Mbak Vivi? Untuk memahami ini satu status. Kissing right bilang putri. Iya, wis ana jalan. Parah aku. Anu kicaranya ayah nukur kaya mempersilakannya, tapi anu kissing pada batin-batin. Ya, oke. Mbak Yulia, Mbak Eka Arab ngomong silahkan. Ayah siapa sendiri gue ya, kok isinya? Ya, itu. Yang Mbak lain belum Fitri mudeng. kayaknya. Iya, gue juga. Dengan Mbak Putri. Terkait tentang harapan, menurut Mbak Fitri gimana? Berapa persen kita jadi manusia? Berapa persen? Menyadari bahwa kita Menyadari bahwa kita itu manusia. Sekarang subuh. Selalu aku lemak. Jangan ditatap mata ayah jika kamu Kita bergerak atas harapan kita atau atas orang lain gitu kan? ya. Gitu. Kalau teman-teman bisa lihat orang yang punya harapan itu dia penuh semangat, sekalipun tidak ada siapa-siapa. Termasuk ayat 17 hari nggak ada di sini. Kalau teman-teman memang itu bergeraknya atas harapan teman-teman yang ada di dalam diri, itu nggak ada pengaruhnya yang meninggal, kayak itu nggak ada pengaruhnya. Gitu. Itu hebatnya harapan ya. Jadi kita itu bergerak bukan karena luar diri kita, tapi karena kita punya harapan yang tumbuh hidup gitu. Mas Kiki monggo deh ini biar ada diskusi. Mbak Nurul, Mbak Evi ya? Mbak Yuli. Mbak Mbak Yuli. Yuli ya? Evi masa Mbak? Mbak Yul. Ya kok nggak ada nyampe nanya, nggak ada nyampe nanya. Apakah kita itu punya harapan? Ini berapa persen punya harapan? Apa kita itu hidup nggak punya harapan? Punya, tapi jangan persenan Pak. Bingung mana persen. Iya boleh. Gimana? Kira-kira gimana? Paling persen. Langsung contohnya aja lah ya. Iya. Pengen punya harapan. Dulu pertama Mbak Vivi ke Kroya, main ke Kroya Mbak. Oh, Kan sama cara mati. iya. Iya kayak iya iya. Itu Oh, pas lihat Mbak Evi. Iya, iya. Ah, iya. Kan kita mampir ke ini ya. Iya. Pertama lihat Mbak Vivi itu cara menyampaikannya itu pengen banget loh punya harapan public speakingnya seperti hah? Ngomong kan menjelaskan pas kan Ah, iya. ya pengen seperti Dari adanya orang lain terus terinspirasi terus Punya harapan. Ya oke, silakan yang lain coba. Ini masih cara gue nih ngomong gak cara nggak main ngomong gajah
Tapi kita itu masih gelap ya. Ya, Bu. Kopi. Matanya ditutup. Ini tadi lihat harapan itu ketika Nyong pernah punya harapan Mbak Vivi menyampaikan terus Nyong pengen kayak gitu. Oh berarti ibaratnya nge-make gajah gue nge-make apa nih gitu. Iya, iya. Gitu. Nah, silakan dilengkapi sama teman-teman. Ceritanya juga sama kupingnya nih. Ya bisa jadi gitu. Anda tahu sing dimaksud harapan di sini tuh apa? Makna dari sing menunggu apa tuh harapan sing dimaksud Mbah Dong itu apa? Kan emang abstrak, nggak ngerti yang sejati ini gimana. Kita perlu diskusi biar tahu. Apa namanya? Ada expectation ya. Ya, expectation. Expectation itu kan berarti untuk diwujudkan ya. Untuk diwujudkan. Kalau need kan dipenuhi. Need itu dipenuhi untuk mencapai ekspektasi. Dipenuhi untuk mencapai ekspektasi. Ini bisa kan itu? Mungkin kayak ada hubungannya kayak simbol indikator PLD. Oke, mungkin Mbak ya. Iya, Oke, betul. ya. Iya, hampir. Iya, Kak. Betul. Iya, api. Sampai teman-teman biar. Gimana? Iya, anu sing kemarin di situ ya, guys. Kan kemarin ceritanya yang bingung, nah kan kemarin nggak ikut sprint kan. Lah itu aku sebenarnya kan udah dibikin sprint planning udah selesai. Terus aku nama kan nge-review apa jenenge monitoring hasil sprint planningnya teman-teman kan di rumah. Nah, terus dari hasil itu aku ngeliat indikator dan DOD. Aku sempet indikatornya seperti ini, DOD-nya seperti ini, jadi berpikir terus update-nya kayaknya apa bedanya antara indikator dan DOD itu ya kan. Terus akhirnya yang searching antara bedanya antara indikator dan si DOD. Antara indikator dan DOD itu hampir mirip tapi itu berbeda. Kalau si pemahaman di sini ya maksudnya masih diperbaiki. Kalau berdasarkan di searching itu kemarin sempat diskusi sama Mbak Eka. Kalau indikator itu indikator apa Mbak Eka? Kalau indikator itu kayak progresnya Si untuk mencapai goals. goals ya. Kalau DOD itu DOD itu dikatakan bahwa target itu Itu selesai, itu apa? Itu apa dikatakan selesainya? ya itu kan Iya. berbeda ya. Jadi mungkin antara harapan Indikator sama goal sama nggak? indikator dan Sama goal sama nggak? Beda. goals beda. Kalau goals Kalau kan goal gimana? Kalau Masih indikator gimana? Abstrak. Maksudnya kalau goals kan ada abstrak dan konkret ya. Diskusi izin jawab gitu ya. Mbak lo ya, kayak sepemahamanku saat ini. Kalau misal goal itu kan kayak tujuannya kita, maksudnya dia kan ngerti di gitu ya. Sedangkan Iya. kalau indikator itu kan progresnya kita untuk mencapai itu, gitu. Kayak lebih ke progres. Sedangkan kalau misal goal itu lebih ke tujuannya itu. Tujuan mencapai itu ini caranya. DOD itu kan ada kan PBI strategi. Nah, dikatakan strategi itu selesai untuk bisa mencapai si indikator itu, yaitu DOD. Oke. Kiko kan bisa Indikator di output. Indikator itu di output apa di outcome. need atau input? Oh, Indikator itu indikator di di need untuk mencapai untuk mencapai itu itu harus dipenuhi dan iya, mencapai tujuan goalsnya itu. kita. Iya. Ya. Iya. Oke. Aslinya goal sama indikator itu sama. Satu bang. Goals kan satu, ada yang abstrak sama Iya konkret. gitu. Itu satu paket itu goal. Itulah output. Sepahamanku ya saat ini ya. Iya. Ya, mungkin nanti bisa. Sip. Itu kalau mungkin output Nih, yang ini bisa masuk aja, bisa obrol-obrolan langsung. ya. Yang dia mau input apa sih? Input apa sih? Bila ini orang nyambung apa baik daripada yang baik kan tambah orang Ya nyambung. kan. Kan ada Secara goals kan ada output
Input tadi diapain? Input Dipenuh. Proses bisa. Kayak gini ya. Iya. Di sini ada proses. Inputnya strategi. Input nanti need and expectation, berarti need di mana? Ini input. Input. Need artinya apa bahasa Indonesia nya? Ini kebutuhan. Kebutuhan. Output itu Hasil. Ekspektasi. expectation. Ya, expectation. Tulisannya apa? Expect. Nanti yang cari lebih. Expectation gitu ya. Kepercayaan. Ini kebutuhan. Ini harapan. Input, output. Di antara input dan output ada proses, ada ikhtiar, ada tindakan-tindakan, ada amalan-amalan yang harus kita lakukan untuk bisa expectation atau harapannya terwujudkan begitu. Gini, lah menungsa itu punya harapan. Manusia itu punya harapan, expectation. Begitu banyak orang yang harapannya di sini enggak begitu jelas, tujuannya itu enggak jelas. Nah, gimana mau menjalani input dan proses? Karena harapan aja enggak jelas. Nah, manusia yang benar-benar manusia itu tahu harapan, tahu expectation. Sebagai contoh, nah, ini, untuk memahami harapan, bocah sekolah itu rata-rata karena memang diperintah orang tuanya dan umumnya lingkungan sekolah, atau apa, dia punya harapan. Umumnya anak-anak Diperintah. diperintah kan rata-rata kan nggak ada nyong berharap masuk sukses, masuk berhasil. Ikhtiarnya adalah saya belajar, yang sekolah, yang pintar, yang rajin, yang urip baik lebih main. Itu jarang loh sih punya expectation kayak gitu. Ini sekolah. Sekolah itu jarang yang punya harapan, gitu. Jadi dia seperti robot aja. Kalau umurnya sekarang ke sekolah, tidak pernah dijelasin sekolah itu pentingnya apa. Sekolah, oke? Kalau kita termasuk gimana nih kira-kira sekolah? Kecemplungan di situ. Jumlah nasib ya. Iya. Nah, terus termasuk kerja juga. Gitu. Kerja juga. Dong, tamat SMA yang boleh kerja. Ibaratnya gitu. Lebih selesai sekolah ya kuliah ya. Ini berarti kan boleh kerja, umumnya kan boleh kerja. Bukan karena digerakkan oleh harapan. Contoh mari apa? Dari teman-teman. Ada. Apa? Sudah Eka Oh, ibadah. ibadah ada yang karena diperintah gitu. Ada juga yang dia murni bergerak. Ibadah itu artinya macam-macam sih. Ini ibadahnya maksudnya sholat ya. Iya. Iya. Sholat Iya. zakat gitu ya. Iya. Ibadah kan memiliki arti yang prinsip. Menikah. Menikah. Iya benar. Rumah tangga. Ibadah sholat deh, ngomong sholat baik. Karena sih karena diperintah, karena bagi sholat, tapi ada juga sih atas kesadaran. Apa namanya? Iya, sholat itu salah satu harapan dari sholat kan sebenarnya kita dekat dengan Allah gitu kan. Kita itu akrab lah dengan Gusti Allah, sehingga
nanti dalam perjalanan hidup kita itu dikasih jalan. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah jalan yang Mudah. jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang sholat itu benar-benar menyadari bahwa saya butuh Allah, saya nggak ngerti banyak hal yang nggak ngerti, saya butuh gitu. Sehingga dia mau melakukan sholat. Ada sih karena sholat bukan karena harapan, gitu, tapi karena Wedi bener apa? ada lagi nggak? Banyak banget. Manusia banyak yang benar-benar nggak jadi manusia karena harapannya nggak tuh. Kalau sebagai contoh kemarin saya ketemu Mbah Ami itu ibu saya di Jambi ya, kemarin saya ceritanya melakukan umroh atau hajinya ke Jambi. Haji maksudnya melakukan perjalanan gitu, ketemu Gusti Allah. Monggo kan Gusti Allah sing wujud. Sebagai contoh, orang anak dewek orang anak orang tua. Berarti kan kita itu anak karena ada orang tua ya. Berarti kan kita ada karena ada Allah gitu. Berarti gitu kan ada yang memaknai bahwa manusia itu Gusti Allah wujud. Jadi kemarin saya datang ke sana, saya sebenarnya ngajak ibu saya untuk pulang ke sini, main ke sini. Tapi dia belum mau. Urung ayah. Urung santai. Dan jawab ya monggo Mbah. Selagi Mbah itu wis anak rentet nang ati pengen telik putu, telik anak, maring ngene ya silakan. Tapi nek urung mending ora usah daripada kok Mbah maring ngene anu karena atas dasar anu diperintah diperintah anu kayane ora kewes menurut tanggane ora kewes tenan mesti digawakna mobil kon beli ora gelem gitu. Kan banyak orang itu bergerak bukan karena dalam tapi karena Luar. ini contohnya Mbah Am. Tapi kalau Mbah Ami kalau dia bergerak, oh iya, saya punya harapan untuk bisa menjalin hubungan dengan anak putu. Saya punya harapan besok anak yang semisal tuanya juga bisa dirumati anak putu gitu. Maka kayaknya saya perlu interaksi lah sama anak putu. Mbak Ami kok punya itu lah. Sebenarnya harapannya lalu pertanyaannya, kita manusia atau belum? Belum cepet. Contohnya apa? Oh belum bisa-bisanya. Ini sampai jam berapa biasanya? 1:05 biasanya maksimum. 16 30. Si Martina, kita itu tidak jadi manusia ya ketika kita kayak orang punya ini teman-teman. Iya kayaknya kamu tidak punya hak deh, punya harapan, punya gimana ya? Sering disalah-salah gitu, malah kena orang muncul harapan itu. Jadi harapan dalam hati itu nggak muncul karena kadang-kadang malah takut gitu. Mau punya harapan, punya expectation itu jatuhnya kok takut gitu. Itu bisa terjadi karena kita itu di lingkungan yang kurang baik. Sehingga harapannya nggak begitu, nggak diapresiasi gitu. Contoh lagi, oke, ini ayat terus menurut contoh. Ada pasrah. Ini belajar ini ya, belajar sekarang.
Jangan-jangan bukan beruntuk ngati apa sih cara-cara iki. Ganggu bae. Misalnya gitu mau sampai itu belajar sekarang itu bukan dari harapan kita. Ya akhirnya nggak totalitas. Dia hanya mau rampung ke ini lah, rampung ke slide gitu ya. Sama teman-teman. Nah, kalau di Scrum, di acara sprint planning itu kan, di sprint planning itu sebenarnya kan kita bikin goal. Goal itu kan fitrahnya adalah harapan ya teman-teman. Harapan stakeholder. Gitu. Jadi Scrum itu sejatinya sangat-sangat menumbuhkan manusia, sangat-sangat gue paham loh goalnya apa itu. Setuju. Ya contoh lagi ya teman-teman kecil-kecil ya. Gajah mulai keton ini tanam Mbak siapa? Yuli. Mbak Yuli itu udah dicekel na kuping ya. Nah ya cekel na sikil ya main lengkap ya. Contoh apa? Orang tua ada rumah. Apa senengnya? Oke. Membahagiakan orang tua. Bantu orang tua ada yang benar-benar karena dia punya harapan tentang dia orang tua gitu ya. Sadar bener saya sebagai anak kepriwe carane wong tua aku kuwi terbantu gitu. Anak sih dia bergerak karena ya domain daripada domain dari anak. Ada lagi ya? Aisyah Mas? Enggak. Itu ya. Iya 7. Udah. Maka salah satu leader itu ciri leader yang bagus itu adalah yang bisa menumbuhkan harapan. Itu kan pemimpin. Kita semua kan pemimpin. Pemimpin itu kan pengaruh, punya pengaruh. Seorang leader itu dengan adanya dia ada, itu kita jadi ada harapan gitu. Nah, misalnya kita kemarin belum ada Putri, belum ada Mbak Fitri. Kita punya harapan nih sama dua orang untuk bisa lebih agile di sini, lebih punya kesadaran, lebih bagus. Kita punya harapan itu. Lah beneran begitu Putri masuk gitu kan. Lah kok jadi semangat gitu kan. Jadi pada punya harapan. Nah itu namanya leader telah datang. Tanda-tanda leader datang itu merupakan kehadiran kita itu membuat cahaya bahkan di suasana yang petang sekali. Itu salah satu ciri leader yang seluruh pemimpin dunia itu selalu membawa harapan. Pemimpin dunia siapa yang kamu tahu? Pemimpin dunia yang dia itu punya pengaruh. Satu, Nabi kita. Masya siapa? Siapa? Nabiku. Nabi Muhammad. Ya, hanya Nabi itu jelas dia membawa harapan di tengah-tengah zaman yang jahiliyah itu, zaman perbudakan. Mengarahkan ke perang
Sing wong kere itu sementara banget di zaman karena ditindas. Begitu kan Nabi datang, dia membawakan ajaran-ajaran bahwa ternyata ada urip itu orang mau nantunya, kamu mungkin susah nantunya, tapi kamu bakalan nikmatan akhirat ketika kamu itu taat kepada Allah. Wah, otomatis kan semuanya wong kere kan bergeng-geng, mau ngerasa sangat tertindas gitu kan. Jadi sebulannya nang Gusti Allah ki wong sugih wong kere pada bae yang penting taat ya contohnya itu kan harapan enggak teman-teman. Gitu. Akhirnya dia punya harapan. Ajaran Nabi kan membuat orang dari orang susah sampai orang kaya itu punya harapan. Orang kaya punya harapan nanti surga ketika jadi dermawan. Orang nggak punya itu punya harapan ketika dia punya sabar. Nanti pahala sabar itu kan tak terhingga ya kata Nabi kan. Pahala semua orang terhingga itu pahala sabar. Nah itu kan harapan teman-teman. Ya, siapa lagi memimpinnya? Yang ada pengaruh terhadap dunia. Iya kak. Itu yang India siapa? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi di tengah ditindasnya India gitu kan. Dia punya harapan bahwa sin tindas itu kan Inggris apa ya? Nah Inggris itu bakalan dia punya hati. Akhirnya Gandhi dan teman-teman itu melakukan puasa modelnya orang melakukan kekerasan gitu. Karena kalau melawan jelas kalah. Oh sampai si Inggris gue orang kepenak dan dia keluar dengan sendiri dari ini. Hanya satu-satunya cara satu-satunya jurus yang dijalankan seperti itu Gandhi. Jadi orang Inggris itu saking orang kepenak kayak gitu maring Gandhi. Akhirnya dia nggak nindas, akhirnya dia nggak biasa. Dia saking orang kepenak dia longgar dewek. Orang mau diserang, orang mau berusaha menamai kekerasan. Silakan deh buka buku-bukunya. Dia punya harapan. Dia yakin orang Inggris itu bakalan hatinya hidup. Nah, kalau di kita ya soal. Tahu ya pidatonya Soekarno, Tuhan pasti menolong kita gitu. Kita pasti merdeka, kita pasti menang, kita pasti dibantu Tuhan gitu kan. Pidatonya Soekarno. Harapan 7, 8, 9. Oke, siapa lagi selain pemimpin dunia? Wis iki mung dhewek bae sing realita iki paduan. Bambi, ya siki sing hari-hari kita ini. Pemimpin rumah tangga. Bapak ibu naon? Keluar. Oke, sesama teman aja ya. Kerja. Anak yang peteng loh. Yoni ngomong be angel ya. Jadi orang interaksi saja kita sudah ngeblok nih. Kita nggak punya harapan bahwa Yoni itu bakalan baik loh. Gitu. Kan bisa terjadi kayak gitu ya dalam sebuah tim ya. Bisa. Harapannya hilang satu. Ini teman tim. Ada filsafat harapan Fahrudin Faiz. Itu juga bagus filsafatnya. Manusia sejati selalu punya gitu. Orang harapan berarti kita belum sepenuhnya jadi Manusia. karena dia hanya bergerak karena dari bukan dari dalam.
tangi turu mestinya wah semangat ketika ya termasuk dalam perusahaan. Di perusahaan itu kamu punya harapan ya. Kalau nggak punya harapan repot gitu. Nah membola tontonnya membuh ya kita nggak totalitas gitu. Pak Gondri bisa jamin loh siapa yang bisa jamin? Nggak ada yang bisa jamin. Orang saya besok mati atau enggak juga saya nggak bisa jamin. Saya kan tugas kita kan hanya dua ya kan teman-teman. Satu Terus Berusaha. yang Yakin. kedua yakin dulu Yakin dulu. yakin dulu dan Berusaha. gitu. Apakah perusahaan ini akan maju atau nggak maju? Ya, yang penting yakin dan berusaha. Dan kita harus saling meyakinkan gitu. Kadang nanti lemar-lemer motivasinya ya diingatin sama ya. Kadang sebaliknya kita punya harapan. Makanya Anom kan namanya kan Dream House. Nama perusahaannya Dream. Dream itu Mimpi. House itu tempat bermimpi, punya harapan gitu. Kalau kita rehabilitator tempat berjuang untuk merealisasikan harapan itu ya sama sih. Cara nyorotnya kan ini sama-sama kita itu sebenarnya bareng-bareng berusaha untuk mencari kesejahteraan yang lebih baik kan gitu. Men anak putu nih dewek esok lebih baik gitu yuk. Kita ceritanya sampai anak putu ya gitu harapannya sampai anak putu. Jadi perusahaan ini dibangun untuk wadah belajar bersama. Men kehidupan kita jadi lebih baik, anak-anak kita lebih baik, anak cucu kita juga lebih baik. Gitu ya. Ada pertanyaan apa guys? Iya suka banget kalau ada pertanyaan soalnya akhirnya jadi gue cara kerja gue ini nggak bisa dilihat dari sisi lain ya. Kerja sih bro. Iya mbak, dimulai mbak. Nah, ini main ikuturkan. Oh, Yuli. Oh, berarti ada pertanyaan? Pak, yang di sini. mau pesen jawabku. Iya, udah lah. Tanya ya teman-teman, Bok, apa ceritanya? Ini kan berdasarkan diskusi ini, maksudnya Bok Ayah juga bisa menjawab kita semua, itu. Mungkin ini juga apa sebenarnya dirasakan sama teman-teman juga. Udah dirasakan, dialami. Kan apa sebenarnya entah kecil entah besar itu sebuah harapan pasti kayaknya sih teman-teman, aku percaya teman-teman itu punya harapan ya. Apa ya sebenarnya menurut teman-teman bagaimana kita bisa memelihara harapan itu sampai kapanpun ya? Bagaimana kita bisa memelihara itu ya? Dan tetap terjaga. Iya, biar tetap terjaga biar mimpi itu bisa terrealisasi gitu. Kan harapan ya, orang entah kecil entah Iya, besar iya. gitu. Ya. Iya, itu mungkin pertanyaannya. Ya silakan teman-teman. Jadi siapa kedua kecil lebih? Ya. Menurut aku ya, Iya. entah itu harapan kecil atau besar, ya mungkin di ini ya. Contohnya memiliki harapan di Retro Corner gitu ya. Iya. Terus kepribadiannya men harapan itu tidak pernah mesti orang hilang, orang iya gue. Terjaga. Iya mungkin menurut aku pribadi aku kudu yakin bahwasannya harapan itu bisa realtor corner gue bisa membersamai aku gue ke harapan itu enggak loh.
kayaknya ketika nyong misalkan antara harapanku dengan realtor corner gue berbeda atau apa, gue kayaknya Aku mencapai. kayaknya nyong dalam melakukan untuk bekerja dan lain sebagainya kayaknya apa ya, Usaha. ya gue karena gregeter dengan totalitas karena nyong tidak menaruh yakin pada realtor corner. Iya, oke siap Mbak Wanti. Jangan. Tapi bisa contohnya nang kerjaan ya. Pastikan kalau misal ya gini ya, kan Vicky kan apa ya jenengnya, kita kan akan berproses ketika kita itu punya harapan ya. Kita bisa bertindak karena dasarnya kita punya harapan. Itu harapan sudah ada, ya sudah ya. Sama kayak kamu punya pacar itu kan, ketika kamu masih bersabar dengan kekurangannya itu kan masih bisa berlanjut. Tapi ketika kita sudah apa lagi wawan sadar deh, kita udah ada harapan ya wis putus. Dan lebih enak jelas, maksudnya jelas kalau kamu pacaran dengan dia ya terima totalitas ya totalitas, kalau enggak ya mending Mundur. iya mending mundur dengan karena harapannya sudah matas daripada mau ngejalaninya setengah gitu. Nanti bakalan karena mau ragu itu risiko sakit hati. Mau ragu itu risiko sakit hati. Contohnya numpak motor yang kalau Mbak Nurul misal main Purwokerto ada jalan cawang namanya, kayaknya main singki loh Nurul. Oh iya, saya main singki ya. Akhirnya diambillah keputusan, ya wis lah nyoba Nurul. Tapi keton-keton yang jalan kalau main begitu keceglong ngono tuh kan. Baik. Tapi nak yakin, ya wis lah melu ayah misal. Soalnya yang terbaik. Ya keceglong aja. Oh, hati-hati ya. Jenengannya suatu pilihan mesti ada konsekuensi. Itu berarti orang ragu. Jadi keraguan itu bahaya. Kayaknya ragu-ragu juga waktu ini apa ya, lebih banyak menuntut apa ya, misalnya ketika misalnya wis yakin oke nyong bareng teman-teman apapun kok misalkan kejadian apa sing tidak sesuai dengan sing nyong harapkan mungkin sih oh ya wis mungkin dalam proses yang gitu menuju harapan, tapi ketika nyong ragu gue kayak rasanya gue apa ya, harapan gue ora pernah capai, kayaknya ngenangan kayak gilo gitu jadi banyak menuntut gue. Iya, energi kita malah akhirnya orang fokus meng-value, malah fokus untuk menyalahkan. Nah, itu repot banget. Tapi sisi lain juga ada beberapa tempat yang memang tidak patut untuk kita taruh harapan. Ada beberapa tempat, ada beberapa biaya yang tidak patut kita taruh harapan. Sisi lain misal ada perusahaan yang sangat transaksional gitu. Orang memenuhi saham orang menghargai perasaan ya malah kalau menurut saya mending keluar gitu ketika kamu tidak dimenangkan. Kayak mau nggak gitu pada misalkan keluar Iya. Pacaran lo
Nah, cara orang menghargai orang sebagai manusia saling ganti kok mau secepatnya ganti Secepatnya dulu. pakai si cepat. Halo. Tutup. Gini Mas Rol, jadi kita lagi ngomong harapan. Harapan itu ciri-ciri manusia. Maka kalau punya harapan, jangan-jangan kita lorong sepenuhnya menjadi manusia. Jadi manusia sih, insya Allah manusianya namanya. Mau sepenuhnya atau tidak kayak gitu. Kalau kita nggak punya harapan, itu kita belum sepenuhnya jadi manusia. Misal kerja itu kok bukan karena harapan yang ada di dalam hati kita, tapi karena diperintah orang kepengen taruh tanggal, lulus sekolah orang kerja. Nah itu berarti kita tidak sepenuhnya jadi manusia. Kalau di contoh konkret ya, Mas Roy itu kirim barang itu atas dasar hati nurani atau atas dasar tuntutan pekerjaan itu juga beda. Oh iya, saya punya tanggung jawab untuk mengantarkan barang ini dengan baik ke customer. Ya, apa karena tuntutan pekerjaan? Bisa dipahami ya? Iya. Bisa. Jadi kita bergerak karena rasa apa karena hal yang di luar kita atau materi lah. Pergerakan kita itu karena rasa kita yang hidup atau karena makanya orang yang punya kesadaran itu ya orang perlu diperintah, orang perlu dikontrol. Lah karena dia udah punya harapan, dia udah bergerak sendiri, yang ada di coaching, diarah, difasilitasi. Dia udah punya energi, orang perlu dimotivasi juga. Dia butuh apa didampingi belajar. Yuk, kita pelajari lagi titik statusnya. Bagaimana cara melahirkan dan menemukan kesadaran tim saya, Mbak? Karena pertanyaan ini ditanyakan karena saking susahnya bikin orang itu sadar itu Pak susah. Dia bisa bergerak sendiri atas kesadaran sendiri itu susah sekali. Bahkan di beberapa kelas bisnis itu tidak pernah diajar. Makanya manajemen konvensional itu pasti orang-orang membahas kesadaran menungsa itu seperti robot, harus di WSOP, kalau butuh BI, kalau butuh WI kan kayak gitu. Ini pertanyaan ini belum pertanyaan yang orang yang gunda sekali. Dengan yang orang punya kesadaran ya, Mbak. Si kepribadian bisa punya kesadaran, dia bisa bergerak sendiri, melakukan sendiri, mengevaluasi sendiri. Lah si kepribadian caranya, Mbak. Mohon petunjuk, ceritanya kayak gitu. Nah, Mbahnya ngomong pertama-tama terutama itu berikan pemahaman kepada mereka bahwa mereka itu menunjukkan memiliki kehendak atau ekspektasi punya harapan. Jangan-jangan kowe ibaratnya karyawanmu kowe udah menungsa robot, dia nggak punya hati, dia nggak punya rasa yang hidup untuk bergerak sendiri. Jangan-jangan kamu selama ini rekrut robot nih, karena rekrut robot kowe sakit hati, kowe udah merekrut menungsa. Gitulah ceritanya. Nah kan dana menungsa apa ya, Mbak? Tanah menungsa ya punya kehendak dan ekspektasi. Dia punya harapan, dia tumbuh harapannya.
dia bergerak di atas kehendaknya, bukan atas diberi. Tanpa kehendak maka runtuhlah pondasi niatan, motivasi, mindset, gagasan, tindakan. Orang anak kehendak, tidak ada niat orang anak, motivasi orang anak, mindset gue apa, gagasan kan ide orang muncul. Itu contoh-contoh, bukan menungsa. Menungsa wis punya kehendak, idenya muncul luar biasa, tindakannya luar biasa. Keempat hal itu yang akan menjadi akal menjadi sehat. Coba perhatikan di dalam diri kita sendiri berapa persen karyawan yang mempunyai kehendak atau free will. Jangan-jangan kebanyakan dari tim kita itu nggak punya kehendak gitu. Karyawan perlu uang melalui gaji dan instrumen lainnya, itu bukan bentuk kehendak atau harapan. Uang itu bukan tujuan, dia hanya alat yang memenuhi, yang memang dipenuhi, namun bukan untuk diwujudkan. Tapi kehendak itu sesuatu yang perlu diwujudkan. Jangan-jangan orang sesuatu itu, bagaimana mau mewujudkan orang sesuatu itu. Belajar need and expectation akan memudahkan memahami perbedaan mendasar antara input dan output. Tujuan itu di akhir output, bukan input. Need itu dipenuhi, expectation diwujudkan. Kalau ingin mempunyai tim yang memiliki kesadaran level tinggi, maka mulailah dengan mengantarkan mereka pada kesadaran akan jati diri sendiri. Menungsa sing sadar diri ya. Bisa tanyakan pada mereka, ekspektasi kamu apa bergabung di perusahaan ini? Jangan-jangan kamu nggak punya ekspektasi bergabung di perusahaan ini. Orang yang masuk ke perusahaan nggak punya ekspektasi, nggak punya harapan, bagaimana dia akan maksimal totalitas. Wong dia masuk nggak punya ekspektasi gitu. Kalau jawabannya seputar materi semisal, maka siap-siap yang bersabaran akan menjalani kehidupan di perusahaan menjadi manusia transaksional. Kalau jawabannya seputar materi, maka siap-siap bersangkutan akan menjalani kehidupan di perusahaan menjadi manusia transaksional. Lantas bagaimana caranya agar orang-orang transaksional bisa menjadi relasional? Perlu dinamika. Memahami nikmatnya rasa loh. Kadang-kadang gini, kamu pacaran, masing penting sugih gitu. Akhirnya apa dia pacar sugih, tapi dia nggak memenungsakan, nggak menghargai kamu gitu. Nah si gimana yang kuat di pacar, menungsa sih menghargai gitu. Bahkan kue ngambek baik, ngambek baik ya usah apa-apa, mau masanya ngambek ya ngambek ya. Mesin lebih ke transaksional, kok harus sampai duit itu sih ngambek baik misalnya gitu. Udah kerjaanku. Jadi ngambek ya wis. Ngambek sih kalau wis mari ngambek. Wis. Ya wis. Itu teman-teman beda banget teman-teman rasanya itu. Kalau teman-teman ketemu sama orang yang relasional, menghargai kita sebagai manusia. Belum tahu deh pacar sing iku ya. Pacar sing ape ya? Koleksi A B C. Oh, iki model iki model. Ay, ini udah terhubung. Beda versi, siapa duitnya, siapa yang Oke, apa? Ya wis hari. Iya. Ini hanya menegaskan bahwa kita itu manusia, kita itu punya harapan. Kan menyelesaikan manusia ada 4 ya. Iya. Paling gampang. 1 Memanusiakan. iya, manusia ini apa? Kalau mau apa?
Menungsa itu Unik. punya expectation, Beda. punya harapan yang pertama. Jenengane kowe menungsa sampean ketemu wong kowe ngah ngomong kuwi harapane apa ya? Gitu. Kayak gue wong soleh apa itu? Sehat juga ya. Mau kan yang mana kurang mau kayak pengajian. Jadi nak mumet kon ketemu karo wong berkumpullah dengan orang soleh. Ini maksudnya kayak gitu. Masih nyetel orang. Kowe mumet kowe aja meneng bae, aja dewekan. Kowe metulah ketemu lah sama orang-orang soleh gitu ya, kayak cerita kayak gitu. Oh iya benar. Orang soleh itu orang yang menghargai manusia. Orang Dia yang punya menentukan. ekspektasi, bukan harapannya ekspektasi. Orang terus, wah ini gue baru cilik kalau sekarang sing ya kadang-kadang gitu. Wah baru cilik tetap Langsung ngeliatan buat. pikiran gue, itu kan memutuskan. Satu, menungsa pada dasarnya memiliki expectation. Yang kedua, menungsa unik, beda-beda aja dipandang-pandang. Sekali dari ngomong beda-bedakan si A dengan si B, berarti orang menungsa. Kalau menungsa unik kabeh, aja dipandang pacar sini dengan mantan kamu. Pacar punya kan pengertian kayak gini sekarang kok enggak. Nah ya beda. Terus yang ketiga manusia. Pada dasarnya membutuhkan interaksi. Iya pada dasarnya. Nah, saling berikan sama. Jangan direndahkan. Terus yang keempat Membutuhkan interaksi. membutuhkan interaksi, obrolan, tukar rasa, tukar apa ya? Unek-unek. Iya gendut-gendut rasa, kan menungsa butuh itu. Termasuk kowe menungsakan awakmu ya dengan kowe gelem gendut-gendut rasa. Orang menong bae nonton ya mulut gelem. Lembah gendut-gendut rasa. Kadang dia kenapa juga? Sudah kowe tali kowe batuku ya. Oh iya. Sudah kayak gue. Dia mesti Tali bati gue. Ya begitu teman-teman. Harapan silahkan direnungkan gitu. Kita sebenarnya menungsa ada harapannya nggak sih? Sehingga seluruh tingkah lakumu, tindakan-tindakanmu atas dasar harapan-harapanmu apa enggak sih? Jangan-jangan atas perintah A, perintah B yang bukan benar-benar dari hati kamu. Itu jenengannya itu menungsa. Maksudnya orang sepenuhnya menungsa. Untuk ditakutkan ya. Terima kasih. Hidangannya silakan disampaikan. Terima kasih kembali. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang Ya. dulu ya. ya. Kan udah tahu nggak ini ya? Oh ya. Terus gitu ceritanya kita kayak aku nganter gitu.